Cara koleksi sampel tungau debu rumah, TDR, atau Dermatophagoides sp. Dermatophagoides sp, atau lebih dikenal sebagai tungau debu rumah, adalah salah satu jenis serangga yang ada di debu rumah atau bangunan yang ditinggali oleh manusia. Tungau ini berbentuk kecil dan sulit dilihat tanpa menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Apa kepentingan koleksi tungau debu rumah atau Dermatophagoides sp? Dermatophagoides sp adalah spesies hewan parasit yang dikenal sebagai pemicu alergi pada kulit dan pernafasan manusia. Sampel tungau debu rumah yang didapatkan dapat kita manfaatkan untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan diagnosis dan imunoterapi alergi yang disebabkan oleh parasit ini. Lalu, di manakah tungau debu rumah dapat ditemukan? Tungau debu rumah atau TDR dapat ditemukan di semua tempat yang dihuni oleh manusia. Tungau ini suka berada di ruangan atau tempat dengan kelembaban dan suhu yang tinggi. Kondisi ini disukai karena dapat membantu perkembangbiakannya. Habitat utama TDR adalah kasur tidur, karpet, spray kasur, spray bantal dan guling, tirai kain, serta di dalam perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Alat dan bahan yang diperlukan dalam koleksi sampel adalah Petri dish, hygrometer, vacuum cleaner 400 watt, gelas objek dan kaca penutup, mikroskop cahaya, mikroskop stereoskopik, sampel tungau, debu steril, mangkok plastik, tisu, kain kasa, saringan, dan jarum tungau. Pakan tungau, Aquades, larutan Hoyers, kantong plastik perekat atau ziplock, wadah besar untuk pengembangbiakan, sarung tangan, dan label. Koleksi tungau debu rumah. Pengambilan debu dilakukan di tempat-tempat yang diperkirakan menjadi habitat dari tungau debu rumah. Pengambilan debu menggunakan vacuum cleaner 400 watt pada permukaan yang sudah ditandai dan diukur seluas 1 meter persegi selama 2 menit. Filter pada vacuum cleaner diganti setiap mengambil debu di tempat yang berbeda. Debu yang sudah diperoleh dimasukkan ke dalam kantong plastik perekat yang telah diberi label, tanggal pengambilan sampel, dan nama lokasi pengambilan sampel. Kemudian, debu dibawa ke laboratorium untuk dilakukan identifikasi. Pemeliharaan tungau. Siapkan media dari debu yang sudah disterilkan terlebih dahulu dengan microwave selama 2 kali 2 menit. Setelah itu, saring media untuk memisahkan dari partikel besar. Terakhir, amati di bawah mikroskop untuk memastikan bahwa tidak ada tungau dalam debu tersebut atau dalam keadaan steril. Siapkan wadah kecil yang terlebih dahulu telah ditimbang, lalu dimasukkan 1 gram debu steril. Tungau yang sudah dikoleksi dipindahkan ke debu yang sudah steril atau dalam wadah kecil, kemudian diambil secara acak dengan menggunakan jarum preparat berjumlah 20 ekor tungau. Tungau yang sudah dipindahkan ke dalam media steril diadaptasi selama 24 jam untuk memastikan tungau cocok pada media tersebut. Siapkan wadah yang lebih besar dan berikan alas tisu yang sudah dibasahi oleh air sebagai tempat untuk meletakkan wadah yang lebih kecil atau debu steril. Wadah yang besar juga diberikan sebuah tatakan atau alas agar tidak langsung bersentuhan dengan tisu yang basah agar media tidak lembab.
Wadah yang besar yang sudah berisi media steril diletakkan di meja atau lemari. Untuk menjaga media dari hewan lain seperti semut, letakkan di sebuah mangkuk yang berisi air. Wadah media ditutup rapat, namun pada bagian atasnya diberikan lubang kecil-kecil untuk sirkulasi udara. Tungau diberikan pakan setiap 7 hari dan diamati serta dihitung setiap 1 minggu. Sebelum perhitungan atau pengamatan, tungau ditimbang untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan pada berat timbangan. Untuk memastikan perubahan berat timbangan, media dapat ditimbang setiap hari. Udara dan kelembaban ruangan dikontrol dengan menggunakan termometer dan hygrometer. Pada hari ke-14, tungau sudah mengalami penambahan jumlah populasi. Untuk mengetahui spesies tungau yang diamati, dapat dilakukan dengan cara mengambil satu sampel tungau dan diletakkan di gelas objek lalu ditetesi larutan Hoyers dan ditutup dek gelas. Lalu diidentifikasi di bawah mikroskop.